Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad amma ba'du. Hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati. Pidato yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini bertajuk alam sekitar dan masyarakat saling memerlukan. Maka masyarakat bertanggung jawab untuk memelihara alam sekitar supaya dapat diwarisi oleh generasi akan datang. Hadirin hadirat yang saya hormati, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Khaliq, yang bermaksud Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala apa-apa yang ada di bumi ini, seperti hewan, tumbuhan, alam, matahari, udara, air, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mafhumnya, Aku Allah telah memberikan kurniaan nikmat kepada kalian semua yang banyak sekali. Bahkan kalau kita menghitung-hitung kurniaan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Kewajiban kita yaitu mensyukuri kurniaan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kurniaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya wajiblah, patutlah kita syukuri, yaitu dengan syukur dengan hati, dengan syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota tubuh, supaya kita menjadi kumpulan orang-orang yang senantiasa bersyukur atas kurnianya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita harus pandai-pandai menikmati, yaitu kurniaan nikmat apa yang diberikan Allah kepada kita semua. Allah menciptakan udara. Allah menciptakan udara, diberikan kepada kita semua secara percuma untuk keperluan-keperluan kita semua. Pernah berpikir tidak, mengapa Allah menciptakan udara, yaitu diberikan kepada kita dengan secara percuma? Padahal pesakit yang dirawat di rumah sakit, yaitu menghirup udara dengan memakai oksigen, ia pun harus membayar kepada hospital. Hal ini kurniaan nikmat yang luar biasa. Kurniaan nikmat yaitu udara. Kalau seandainya Allah memerintahkan kepada kita untuk membayar satu hirupan yang kita hirup udara 1 sen sahaja, maka kita akan menjadi orang muflis. Yang kedua, Allah menciptakan matahari. Allah menciptakan matahari, diberikan kepada kita secara percuma untuk keperluan-keperluan kita semua. Ingat, tidak semua negara yaitu dapat menikmati sinaran matahari di pagi hari. Ada satu negara di mana dalam satu hari, satu malam hanya menikmati sinaran matahari di pagi hari 1 jam sahaja. Bahkan ada satu negara di mana menikmati sinaran matahari dalam 1 bulan 1 jam sahaja.
Oleh karena itu, patutlah kita untuk mensyukuri kurniaan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Yang nomor 3, Allah menciptakan air, diberikan kepada kita semua secara percuma untuk keperluan-keperluan kita semua. Coba kita berpikir, mengapa Allah memberikan nikmat air kepada kita, diberikan secara percuma? Kalau seandainya Allah memerintahkan kepada kita untuk membayar satu titisan air yang kita gunakan setiap harinya, maka berapa ratus ringgit yang harus kita bayarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa ratus juta ringgit kerajaan yang harus bayar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat, yaitu air. Oleh itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, yaitu Maha Pencipta. Cara kita mensyukuri nikmat ada 3. Yang pertama, syukur dengan hati. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hati kita merasa senang. Itu sudah termasuk bersyukur, yaitu syukur dengan hati. Ingat, tidak semua negara diberikan kurniaan nikmat seperti yang kita nikmati di pagi hari ini. Negara Jepun, negara Belanda menjajah negara Indonesia, menjajah negara Malaysia, hanya tidak senang atas kurniaan nikmat yang diberikan Allah kepada negara kita, negara Malaysia, negara Indonesia. Yang nomor 2, syukur dengan lisan. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, setelah hati kita merasa senang, kemudian diucapkan dengan lisan, dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Yang nomor 3, syukur dengan anggota tubuh. Yang bermaksud yaitu menjaga pemanasan globalisasi dengan cara menanam tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan oksigen sehingga udara tetap segar. Kemudian cara kita bersyukur dengan syukur anggota badan, anggota tubuh, yaitu penggunaan teknologi modern untuk mengurangi pencemaran alam sekitar adalah amat penting. Tidak mencemari air sungai dengan sampah, kemudian mengadakan, menyertai camper-camper, pertandingan-pertandingan kuis tentang alam sekitar, boleh meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya alam sekitar. Tentunya mengadakan pameran-pameran yang berkaitan dengan isu pencemaran. Pameran ini boleh dilakukan di sekolah-sekolah ataupun di tempat-tempat awam. Nah, dengan menjaga alam sekitar berarti kita mewarisi generasi akan datang dengan cemerlang. Mudah-mudahan dengan kita menjaga alam sekitar, tentunya kita menjadi kumpulan orang-orang yang senantiasa bersyukur atas kurniaan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Sehingga sesuai janji Allah, yaitu Allah akan menambahkan kurniaan nikmat yang lebih besar lagi. Terima kasih. Demikian pidato yang saya sampaikan. Sebagai penutup, ada sebuah pantun untuk Anda semua. Makan durian sampai bersih. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.